Hi everyone, welcome back to Miss Novi's channel. Halo semuanya, senang sekali rasanya Miss Novi bisa kembali menyapa kalian dalam video kali ini. Nah, dalam video kali ini Miss Novi ingin mengajak kalian untuk belajar tentang subject in English sentence. Oke, nah apakah kalian sudah siap belajar? Kita mulai yuk. Oke teman-teman, pertama-tama mari kita pelajari dulu tentang definition of subject ya. Jadi kita belajar dulu sebenarnya subjek itu apa sih? Oke. Nah, yang pertama, the subject carries out the action that the verb indicates or expresses in the sentence ya. Jadi kurang lebihnya subjek itu sebagai pelaku gitu ya, atau yang melakukan suatu aksi, bisa berupa kegiatan atau aktivitas yang dinyatakan, diindikasikan atau diekspresikan oleh suatu verba atau kata kerja. Begitu ya. Nah, selanjutnya the subject shows who or what is doing something. Ya, jadi biasanya subjek ini menunjukkan siapa atau apa yang melakukan sesuatu. Ya, sesuatu yang ditunjukkan oleh verb tadi ya. Oke. Next, it is one of the most critical parts of a sentence and cannot be left out. Ya, di video-video sebelumnya, setiap kali Miss Novi membahas tentang kalimat, Miss Novi selalu menyatakan bahwa di dalam sebuah atau di dalam suatu struktur kalimat itu kan minimal harus ada satu subjek dan minimal harus ada satu verb ya. Nah, that's why subjek ini dianggap sebagai one of the most critical parts karena dalam suatu struktur kalimat itu harus ada subjek teman-teman ya. Subjek dan verb. That's why kalian mungkin sering dengar ya dengan istilah subject and verb agreement gitu ya. Oke. The last but not least, all types of sentences must contain one. Ya, jadi semua jenis kalimat itu harus mengandung yang namanya subjek teman-teman ya. Sekali lagi minimal satu subjek dan minimal satu verb. Except ya, pengecualiannya adalah pada imperative sentence atau kalimat perintah begitu ya. Jadi biasanya dalam kalimat perintah subjeknya itu sifatnya unstated ya. Sebenarnya ada teman-teman, ada subjeknya tapi memang unstated atau tidak dinyatakan secara jelas dalam bentuk kalimat imperatif. Seperti itu. Oke teman-teman, so subjects are typically persons, animals, or things ya, whether it is concrete or abstract ya. Jadi subjek itu biasanya bisa berupa orang, binatang atau benda baik yang sifatnya konkret maupun yang abstrak gitu ya. Misalnya saya punya contoh yang pertama adalah Bella is drawing a cat ya. Di sini subjeknya yang mana? Tentunya kalian sudah bisa menebak ya. Subjeknya adalah Bella ya. Jadi Bella sebagai subjek dan is drawing ini merupakan verbanya ya. Oke. Selanjutnya saya punya kalimat lagi, your love makes me happy ya. Nah, kita lihat ya, di sini ada subjek, your love, dan ada verba makes, ya, makes. Nah, tadi ya, kembali ke pernyataan konkret dan abstrak ini, ya. Jadi di sini kita lihat Bella ini merupakan persons ya, biasanya nama orang, begitu ya. Dan aktivitasnya adalah sedang menggambar. Gitu ya teman-teman. Dan di sini kalimat kedua your love ya, kita tahu love itu merupakan kata benda tetapi sifatnya abstrak ya, karena kita tidak bisa tahu
bentuk love itu seperti apa ya. Love itu disimbolkan oleh bentuk ini, tapi simbol ini hanya sekedar simbol ya teman-teman, bukan bentuk love yang sebenarnya begitu ya. Oke, jadi itu tadi ya, subjek itu bisa berupa orang, binatang ataupun benda, baik yang konkret maupun yang abstrak. Oke, selanjutnya teman-teman, nah kadang-kadang ya we cannot really say that the subject is acting, that is performing an action. Ya, ternyata dalam kalimat bahasa Inggris tidak semua subjek kemudian terlihat melakukan sesuatu gitu ya. Nah, tadi kan melakukan atau tidak terlihat dari verbanya ya teman-teman. Oke, misalnya saya punya kalimat ini ya. The man is a teacher. Ya, kita lihat di sini sudah saya bedakan. Di sini ada subjek dan di sini ada verba. Nah, kalau kita cermati kalimat ini, apakah laki-laki ini kemudian melakukan sesuatu? The man is a teacher. Laki-laki itu adalah seorang guru. Nah, apakah adalah itu bagaimana ya actionnya? Ya kan? Tidak ada. Jadi kadang-kadang seperti itu ya teman-teman, subjek itu tidak harus selalu melakukan sesuatu. Ya tergantung dari verbanya. Nah, in this case dalam kalimat ini sifatnya mendeskripsikan gitu ya. Jadi verba di sini sifatnya mendeskripsikan tentang subjek ya, tidak mendeskripsikan apa yang dilakukan subjek, tapi hanya mendeskripsikan subjek ya, mendeskripsikan bahwa the man itu adalah a teacher, seperti itu ya. Selanjutnya, the children looks happy. Anak-anak itu terlihat senang ya, tapi kemudian terlihat itu actionnya seperti apa ya gitu ya. Kita kan hanya melihat ekspresi, melihat berusaha mengungkapkan perasaan, dan itu juga tidak performing sesuatu ya, tetapi hanya mengungkapkan gitu ya, mencoba mengekspresikan suatu bentuk feeling atau perasaan seperti itu ya. Jadi di sini the children sebagai subjek, kemudian ini verbanya. Nah, verba looks ini berusaha menjelaskan tentang perasaan si children, subjeknya begitu ya. Jadi tidak selalu performing ya. Mungkin kalian juga bisa belajar dulu begitu ya tentang perbedaan action verb dan juga linking verb begitu ya. Jadi kalau tadi contoh yang sebelumnya misalnya Bella is drawing a cat, atau misalnya I'm studying English, atau misalnya the man was walking in the park yesterday, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk action ya. Jadi kalau kita bisa membayangkan membayangkan kegiatannya ya, menggambar, kita bisa membayangkan kegiatan menggambar itu seperti apa, kemudian kegiatan jalan-jalan itu seperti apa, kegiatan belajar itu seperti apa, atau kegiatan misalnya berenang itu seperti apa. Nah, itu bentuk-bentuk action verb teman-teman ya. Tapi kalau kita tidak bisa membayangkan kegiatannya ya, misalnya to be ini tadi ya, adalah gitu ya, kemudian misalnya kelihatan gitu ya, sepertinya dan seterusnya. Misalnya ada verba to be atau looks atau seems misalnya ya. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk linking verb. Linking ya, namanya linking itu penghubung gitu ya. Jadi dia berusaha menghubungkan gitu ya antara subjek dengan objek atau keterangan atau adjektif yang berada di belakang linking verb tersebut gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Fungsinya hanya untuk mendeskripsikan subjek, bukan mendeskripsikan apa yang dilakukan subjek. Jadi
pahami perbedaannya ya. Kalau action verb itu mendeskripsikan apa yang dilakukan oleh subjek, tapi kalau linking verb itu hanya sekedar mendeskripsikan subjek, entah pekerjaannya, entah perasaannya, dan seterusnya. Seperti itu, oke? Baik, nah selanjutnya ada catatan teman-teman. Nah catatannya apa? Catatannya yaitu adalah the subject must always agree with the verb in number and person. Ya, jadi kalian tentunya juga sudah sering mendengar istilah subject and verb agreement. Ya, kenapa harus ada agreement? Ya, memang mereka harus saling berkesesuaian satu sama lain begitu ya. Jadi subjek itu harus selalu berkesesuaian dengan verb, baik dari sisi jumlah maupun dari bentuk person itu tadi ya. Misalnya kalau orang pertama verbanya bentuknya seperti apa, kalau orang kedua, orang ketiga bentuknya seperti apa. Kalau verbanya subjeknya satu, verbanya seperti apa, kalau subjeknya jamak itu seperti apa. Nah, mereka harus saling berkesesuaian satu sama lain. Begitu ya. Oke. Nah, now we are going to discuss about how to find the subject. Gimana sih caranya untuk menemukan subjek kalimat itu? Oke. Nah, misalnya saya punya kalimat nih, teman-teman ya. Kalimatnya adalah she opened the door. Ya, she opened the door. Nah, kira-kira di kalimat ini subjeknya yang mana ya? Nah, cara mencarinya ini tadi ya. Tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa subjek itu menunjukkan who or what is doing something. Ya, jadi siapa atau apa yang sedang melakukan sesuatu. Nah, kalau kita mencari subjek, kita bisa mengaplikasikan gitu ya, pertanyaan antara who or what gitu ya. She opened the door. And then we ask, who opened the door? Ya, siapa yang membuka pintu? Oh, yang membuka pintu ini she. Ya sudah, berarti she ini adalah subjeknya. Seperti itu ya. Jadi menjawab pertanyaan who. Seperti itu. Mudah ya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya the train leaves in 10 minutes. The train leaves in 10 minutes. Mana ya subjeknya? Oke, tinggal tanya saja, what leaves in 10 minutes? Ya, apa yang akan pergi dalam 10 menit? Oh, yang akan pergi dalam 10 menit itu adalah the train, ya. Nah, ini menjawab pertanyaan what seperti itu ya. Oke. Nah, mudah banget ya. Oke. Baik. Oke teman-teman, nah mulai dari sini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk apa ya istilahnya ya, atau kata-kata yang bisa menempati posisi subjek ya. Jadi subject can be in the form of apa saja sih gitu ya. Bentuknya subjek itu apa aja sih? Baik, yang pertama, subjek itu bisa berupa nouns atau kata benda. Begitu ya. Tadi kita sebelumnya sudah belajar bahwa kata benda itu bisa berupa persons, bisa animals, atau juga bisa things ya, atau benda baik yang sifatnya konkret maupun abstrak begitu ya. Nah, di sini saya punya contoh misalnya Mary brushes her teeth twice a day ya. Jadi ada Mary brushes her teeth. Di sini ada subject ya. Mary brushes her teeth twice a day, and then the course start next week ya. Jadi di sini the course. Dan kalau Anda perhatikan ya, jadi noun sendiri itu bisa berupa satu kata seperti ini ya, Mary, atau misalnya kok tiba-tiba saya ngeblank ya. Tadi ya Bella, atau love, atau misalnya
glass, ya, student, teacher, dan seterusnya, bisa terdiri dari satu kata seperti itu, atau bisa berupa noun phrase, ya teman-teman, noun phrase. Ya, semoga Anda familiar dengan istilah ini, noun phrase. Noun phrase itu sederhananya adalah kumpulan kata, ya. Kumpulan kata itu berarti lebih dari satu kata, minimal 2 kata, begitu ya, yang tidak mengandung subject and verb secara bersamaan, gitu ya. Jadi di sini the course ada artikel the dan juga noun course, ini membentuk namanya noun phrase seperti itu ya. Jadi bisa berupa satu kata, bisa berupa 2 kata. Kita bisa mengatakan student atau the student atau a student seperti itu ya. Nah, itu semua bisa menempati posisi subject. Oke? Selanjutnya, subject can be in the form of pronouns. Ya, jadi subjek itu bisa ditempati oleh yang namanya pronouns atau kata ganti. Nah, kata ganti yang bisa menempati subjek dalam bahasa Inggris itu diantaranya ada I, you, they, we, he, she, dan juga it, gitu ya. Oke, contohnya misalnya I don't like tea, ya, I don't like tea. Nah, di sini subjeknya adalah I, ya. Oke. Selanjutnya, he loves to play basketball. Ya, he loves to play basketball. Di sini subjeknya adalah he, seperti itu. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk kata ganti yang bisa menempati posisi subjek. Selanjutnya kita akan belajar masih subject can be in the form of, yang selanjutnya adalah gerund. Nah, apakah teman-teman pernah dengar istilah gerund? Nah, gerund ini adalah verb ing, ya, bentuknya itu berupa verb ing, teman-teman, ya. Tapi dia fungsinya itu secara fungsi itu fungsinya sama seperti noun, ya, fungsinya itu sama seperti kata benda, tapi bentuknya berupa verb ing, gitu ya. Nah, contohnya misalnya di sini saya punya swimming is my favorite sport. Oke, saya hapus dulu yang ini. Oke, ya, jadi di sini saya punya contoh swimming is my favorite sport. Nah, Anda perhatikan ya, di sini bentuknya verb ing, ya, ada swim ditambah verb ing, ditambah akhiran ing, gitu ya, menjadi swimming. Nah, tapi kita lihat di sini swimming posisinya di awal kalimat. Kemudian setelah swimming ada verb, berarti swimming di sini merupakan subjek, ya. Nah, swimming ini merupakan bentuk gerund, ya, atau verb ing tapi yang fungsinya sebagai noun atau kata benda, begitu ya. Karena dia fungsinya sama seperti noun sebagai kata benda, maka dia bisa menempati posisi subjek, begitu ya. Selanjutnya, Miss Novi punya contoh drinking tea in the evening makes her bones strong. Ya, jadi drinking tea. Di sini juga sama ya, bentuknya verb ing. Dari kata drink ditambah suffix ing menjadi drinking, ya. Nah, membentuk yang namanya gerund. Posisinya di awal kalimat, begitu ya. Ya, kemudian di sini ada verba. Nah, posisi drinking tea ini di awal kalimat, maka jelas dia merupakan gerund, ya. Dia bisa menempati posisi subjek karena dia secara fungsi sama dengan noun. Seperti itu, teman-teman. Oke? Oke, selanjutnya. Selain gerund, subject can also be in the form of to infinitive. Ya, jadi selain gerund, juga subjek ini bisa berbentuk atau berupa to infinitive. Nah, to infinitive ini juga sama. Ini to
bentuknya ya, secara bentuk itu to diikuti verb one gitu ya. Tapi secara fungsi itu sama dengan gerund. Jadi fungsinya itu sama seperti noun atau kata benda. Seperti itu ya. Jadi misalnya to stop the car suddenly cannot be a good news ya. To stop ya. Untuk menghentikan gitu ya. Mobil secara tiba-tiba bukanlah bukanlah langkah yang tepat atau langkah yang baik untuk dilakukan gitu ya. Jadi ini bentuknya to infinitive, to diikuti verb 1, to diikuti kata stop ya, posisinya di awal kalimat. Nah, dia merupakan subjek ya, karena dia secara fungsi sama dengan noun atau kata benda. Begitu ya. To cry in the public place is embarrassing. Ya, jadi to cry, menangis gitu ya, menangis di tempat umum itu memalukan gitu ya. Jadi to cry. Nah, ini juga subjeknya bentuknya infinitive. Secara fungsi sama seperti kata benda. Baik, selanjutnya masih ada lagi ya teman-teman. So subject can be in the form of question words ya, dan question words yang menempati posisi subjek itu sama seperti yang sudah kita bahas tadi ya, jadi who or what gitu ya. Nah, Anda bisa membuat kalimat who makes the noise misalnya ya. Jadi di sini who ini selain berfungsi sebagai kata tanya, dia juga bisa sekaligus berfungsi sebagai subjek ya. Jadi dia punya double function di sini ya. Sebagai kata tanya itu sendiri who ya, karena ini kalimat pertanyaan, di sini ada tanda tanya ya, tapi who di sini juga berfungsi sebagai subjek. Oleh karena itu setelah who muncul bisa langsung diikuti verb gitu ya. Who makes the noise ya, seperti itu. Selanjutnya, what happened to you? Ya, what happened to you? Nah, what ini juga sama ya, dia juga punya double function sebagai kata tanya dan juga sebagai subjek gitu ya. Setelah what bisa langsung diikuti verb what happened to you ya, apa yang terjadi gitu ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, and the last but not least, subject can be in the form of noun clause. Ya, ini lumayan kompleks gitu ya. Karena di sini bentuknya clause, teman-teman. Tadi kita sudah belajar phrase ya. Phrase itu kumpulan kata yang tidak mengandung subject and verb secara bersamaan gitu ya. Tapi kalau clause itu kumpulan kata yang mengandung subjek dan verb gitu ya. Nah, bedanya di sana. Nah, noun clause itu kumpulan kata yang mengandung subjek dan verba, tetapi fungsinya itu sebagai noun ya. Fungsinya itu noun saja. Misalnya saya punya kalimat, kalau coba diperhatikan kalimat ini ya teman-teman. What I say is true. Nah, kalau Miss Novi tanya, subjeknya mana ya? Verbanya mana ya? Nah, mungkin kalian lihat, oh subjeknya mana ya? Oh mungkin what, karena tadi what bisa punya double function. Maybe ya. Oh I kan pronoun, bisa jadi subjek. Tuh ya. Lalu verbanya mana? Oh verbanya say. Say kan verba. Iya betul. Oh tapi ada is gitu ya. Ada is di sini gitu loh. Iya, is juga verba loh gitu ya. Lalu sebenarnya subjeknya mana dan verbanya yang mana dong? Nah, gitu ya yang jadi pertanyaan. That's why I told you di sini subjeknya berbentuk noun clause. Tadi saya katakan bahwa noun clause itu mengandung subjek dan verba gitu ya. Nah, noun clause itu biasanya diawali dengan yang namanya connector atau bisa Anda katakan penanda gitu ya. Jadi noun clause itu tidak langsung subjek dan verba teman-teman, tapi ada
connector atau penanda dulu, begitu ya, baru subjek dan verba. Nah, salah satu penanda noun clause itu adalah kata what, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan setelah what di sini ada subjek I dan ada verba say, ya. Dan saya katakan bahwa noun clause itu bisa menempati posisi subjek. Jadi sebenarnya ya inilah subjek kalimat ini, ya. Nah, subjeknya berupa noun clause. Noun clause itu mengandung subjek dan verba. Ya, jadi what I say ini subjeknya. Verba utamanya is, ya. What I say is true. Apa yang saya katakan itu benar, ya. What I say is true. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini semuanya benar, ya. I di sini merupakan subjek dari noun clause. Say ini verba dari noun clause, ya. Sedangkan subjek kalimat what I say is true, ya subjeknya adalah what I say. Begitu ya. Kemudian verba utama kalimat ini adalah is. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya juga punya contoh. Oke, saya hapus dulu teman-teman. So sorry. Oke, selanjutnya saya punya contoh. Whoever clean the house deserves a thank you. Ya. Nah, kita perhatikan di sini ada whoever dan ada clean, ya. Oke, kemudian di sini ada deserves. Ya, oh ada satu penanda connectors gitu ya, dan ada dua verba gitu ya. Nah, tadi saya katakan bahwa yang pertama ini bentuknya connector kemudian diikuti subjek dan verba ya. Tapi di bentuk yang ini seperti what or who dalam question words yang sebelumnya. Jadi dia punya double function. Selain sebagai connectors dari noun clause, dia juga sekaligus berfungsi sebagai subjek dari noun clause gitu ya. Sehingga dia bisa langsung diikuti oleh verb. Seperti itu ya. Jadi kalau ditanya subjek kalimat ini yang mana? Ya whoever clean, ini subjeknya. Bentuknya berupa noun clause begitu ya. Ada subjek, ada verba. Kemudian verba utama kalimat ini deserves. Ya, whoever clean the house, siapapun yang membersihkan rumah itu deserve, berhak gitu ya, atau sangat layak gitu ya, sangat layak diberi ucapan terima kasih seperti itu ya. Jadi penjelasannya seperti itu teman-teman. Jadi ada noun clause. Clause itu sendiri sekali lagi kumpulan kata yang mengandung subjek dan verba. Dan untuk noun clause gitu ya, itu ada connectornya, ada penandanya ya. Beberapa di antaranya ya ini ada what dan juga whoever. Seperti itu. Oke, teman-teman. So, ya kita sudah sampai di akhir video ini ya, dan itu tadi sedikit penjelasan Miss Novi tentang subjek dalam kalimat bahasa Inggris ya. Semoga kalian sudah paham atau bisa menerima penjelasan Miss Novi dengan baik. Kalaupun belum, please feel free to leave your questions or doubts in the kolom komentar ya di bawah video. Oke teman-teman, baik, terima kasih banyak. Semoga video Miss Novi kali ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay safe and see you.